Berlatar pada tahun 1964, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak jenius bernama Frank Walker yang menghadiri acara pameran dunia, khususnya kompetisi penemuan, di mana Frank sendiri sudah membuat sekaligus membawa alat ciptaan atau penemuannya sendiri, yaitu sebuah jetpack atau perangkat yang bisa membuat penggunanya terbang yang Frank buat sendiri dari barang rongsokan yang ditemukannya. Ketika Frank ditanya apakah jetpacknya berfungsi dengan baik, Frank pun menjawab, ya, padahal nyatanya tidak. Issues with maneuverability, flight duration, and stuff. Does it work? Sure. Fly. Saat itulah muncul seorang gadis cilik bernama Athena yang nampak suka dan melihat potensi besar di mata Frank. Namun karena bapak bagian penyortiran ini tahu bahwa jetpacknya tidak berfungsi, pun menolak Frank untuk mengikuti pameran tersebut. Did you make this yourself? Yeah. Saat sedang di luar itulah Athena tiba-tiba menghampiri Frank dan memberikan sebuah pin unik di mana Frank diminta untuk mengikutinya sembari mengklaim jika dirinya adalah masa depan. I'm the future, Frank Walker. New York World's Fair. Dan ya, saat masuk wahana air itulah Frank akhirnya sadar jika pin tersebut adalah tiket masuk menuju dimensi lain yang di situ terdapat sebuah lift mengapung di atas air yang ketika Frank masuk ke dalam sana, tiba-tiba Injury? setibanya Frank di dimensi lain, dia tak sengaja terjatuh oleh pabuisnya mesin dan robot yang berseliweran. Frank pun sedih saat melihat jetpacknya rusak, tapi tiba-tiba muncullah sebuah robot yang memperbaiki, lebih tepatnya menyempurnakan jetpack tersebut dan... Ya, Frank mendarat tepat di depan si bapak, di mana Athena langsung menggandeng tangannya, bukti bahwa Frank diizinkan tinggal di tempat ini. Kisah akan berfokus pada seorang gadis muda bernama Casey Newton yang sama seperti Frank. Casey merupakan seseorang yang jenius, visioner, dan memiliki ambisi untuk memberikan perubahan pada dunia. Namun seringkali dicemoohkan oleh banyak orang termasuk gurunya sendiri akibat terlalu banyak bertanya dan gagasan yang jauh melebihi anak seusianya. Sampai ketika Casey mencoba meretas fasilitas NASA karena rasa penasarannya, kepolisian pun menangkap basah Casey saat sedang melakukan aksinya tersebut. Singkatnya, Casey pun dibebaskan setelah ada orang misterius yang menebusnya. Di mana saat Casey sedang mengambil barang-barang pribadinya, ada sebuah pin yang sama sekali Casey merasa tidak memiliki itu dan... Saat dalam perjalanan bersama sang ayah itulah Casey mencoba menjelaskan tentang pin yang dia temukan. Namun anehnya, sang ayah tidak bisa melihat apa yang Casey lihat ketika menyentuh pin tersebut, seolah pinnya memang diprogram hanya untuk Casey seorang. Setibanya di rumah, Casey yang penasaran pun kembali menyentuh pinnya untuk bisa melihat dimensi lain tersebut yang karena rumahnya terlalu sempit untuk mengeksplorasi, sampai-sampai sempat jatuh dari tangga. Casey pun pergi ke tempat yang lebih luas untuk melihat seperti apa sisi lain dari tempat tersebut. Dan ya, pinnya seketika tidak berfungsi ketika Casey tak sengaja masuk ke dalam air di danau yang ketika sudah pulang kembali ke rumah, dia meminta adiknya untuk mengakses komputer milik sang ayah demi bisa mengetahui dari mana pin tersebut berasal. So, that's it. Extremely rare to have an address. Okay, look.
Keesokan paginya, Casey terlihat sudah berangkat menuju lokasi alamat seorang kolektor pin serupa yang setibanya di sana, Casey langsung meminta mereka berdua untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pin tersebut. Tetapi karena mereka bertanya dari mana Casey mendapatkan pinnya, Casey memutuskan untuk langsung pergi, tetapi She has a pin. Have a nice day. Enjoy your freak out. ya, entah siapa kolektor ini, tetapi mereka berdua nampaknya mengetahui siapa orang yang sudah memberikan pin tersebut kepada Casey. Namun Casey yang sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa pun hanya bisa celingak-celinguk kebingungan dan... They're about to self-destruct. We have to go now. Ternyata orang yang sudah memberikan pin tersebut adalah Athena, sahabat kecil Frank dari tahun 1964 yang seolah tidak mengalami penuaan, karena ternyata Athena bukanlah manusia, melainkan sebuah robot canggih yang berasal dari dimensi lain. Obviously. Casey yang ketakutan pun sempat kabur dari mobil dan berhasil mengambil alih mobilnya, tetapi karena Athena adalah robot canggih yang dilengkapi dengan fitur masa depan, dia berhasil kembali masuk ke dalam mobil dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuan dia menemuinya. Athena ternyata adalah robot yang bertugas untuk merekrut orang-orang pintar dan jenius dan memiliki visi yang jauh untuk dibawa ke dimensi lain, yang mana tiket untuk masuk ke sana sendiri adalah pin yang saat ini dipegang oleh Casey, sekaligus pin serupa yang pernah diberikan kepada Frank, yang ketika Casey bertanya, apakah kau bisa membawaku ke tempat tersebut? Athena pun menjawab, ya, tentu saja. I'm driving. Di sisi lain, lebih tepatnya di TKP si kolektor, kita akan melihat seorang pria berjas rapi mendatangi 3 polisi yang sedang memeriksa TKP, di mana si pria berjas ini langsung melenyapkan kedua polisi tersebut sehingga jelas bahwa pria ini sedang memburu Athena seperti para kolektor tadi memburunya. Kembali ke Casey yang masih berkendara bersama Athena. Saat sedang tertidur lelap itulah Casey tiba-tiba diturunkan di sebuah tempat yang ternyata adalah kediamannya Frank Walker, anak laki-laki jenius yang kita lihat tadi di awal, yang ketika Casey mencoba untuk memasuki rumahnya, tiba-tiba datang seekor anjing yang nyaris saja menyergapnya. Yang menarik adalah Casey tidak melihat jejak kaki anjing tersebut, padahal tanahnya adalah tanah gembur, sehingga Casey akhirnya sadar jika anjing tersebut hanyalah sebuah hologram yang diprogram untuk menjaga tempat ini. I can hear you, you know. Dan ya, inilah Frank yang kini sudah dewasa. Casey mencoba menjelaskan tentang pin tersebut dan apa yang bisa dia lihat. Frank yang memang bekas rekrutan Athena pun tentu tahu bahwa tempat itu memang benar-benar ada, tapi sekarang dia mengatakan bahwa sudah tidak ada, sehingga Casey disuruh untuk pergi dan jangan membahas tentang tempat itu lagi. What you saw was a commercial that was recorded decades ago. Casey terus bertahan sampai malam hari, bukti bahwa Casey adalah seseorang yang ambisius dan pantang menyerah, di mana dia mencoba untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mengelabui balik Frank yang sudah tua ini. Casey pun melihat tempat tersebut melalui monitor milik Frank, bukti bahwa tempat yang dia lihat memang benar-benar ada, dan akhirnya Frank pun mengakui sendiri jika dia pernah tinggal di sana setelah direkrut langsung oleh Athena, tetapi dia dikeluarkan dari tempat tersebut setelah menciptakan sebuah alat yang bisa memprediksi masa depan. Must we record this? They threw me out and they locked every door back in. Sebelum Frank menjelaskan lebih jauh tentang alat prediksi tersebut, muncullah pria berjas yang ternyata adalah para robot yang meminta Frank untuk menyerahkan Casey, yang di situ Frank pun yakin jika Casey adalah orang terpilih yang mungkin saja sangat penting, sehingga dia memutuskan untuk mempertahankan Casey dari kejaran para robot tersebut. Who are you, kid? Thanks. Don't thank me yet. You have 1 minute to comply.
Dengan semua alat canggih yang dimilikinya, Frank berhasil menumbangkan satu persatu robot yang masuk ke dalam rumah. Yang setelah selesai dengan mereka semua, Frank segera mengajak Casey untuk tiduran di atas bak mandi yang ternyata adalah sebuah kapsul darurat penyelamat yang bisa melontarkannya. Tapi tiba-tiba saat akan kabur itulah muncul Athena yang menjemput mereka berdua untuk segera pergi dari tempat tersebut, yang dalam sepanjang perjalanan Frank dan Athena terus saja bertengkar mengenai permasalahan. Frank dikeluarkan dari dimensi atau tempat tersebut, sementara Casey yang masih belum paham dengan semua ini pun hanya bisa pelangak-pelongo melihat keduanya yang tak henti-hentinya saling beralibi. I am like this because you derailed my life. Again. Setibanya di sebuah tempat, Casey langsung diajak masuk ke dalam sebuah alat teleportasi layaknya pintu kemana saja milik Doraemon, di mana Casey manut-manut saja tanpa tahu akan dibawa kemana dia dengan alat tersebut. Just do it, kid. We threw you out too. Betapa terkejutnya Casey saat dirinya, Frank dan Athena sudah berada di Menara Eiffel, yang di situ akhirnya Frank mau menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi dan di mana tempat yang dia lihat ketika menyentuh pin tersebut. Will you stop being so amazed? Eiffel didn't care, though. It wasn't meant to be a monument. Semuanya berawal ketika 4 orang jenius, yaitu Eiffel, Jules Verne, Edison, dan Tesla memiliki gagasan luar biasa untuk menemukan dunia lain atau dimensi lain selain planet bumi, yang mana didirikannya Menara Eiffel bukanlah sebagai monumen, melainkan adalah sebuah antena untuk bisa membuka portal menuju dimensi lain. What? The Eiffel Tower's an antenna. Now, I finally answer your question. You're going to interrupt me? Entah bagaimana awalnya atau dari tahun berapa dimulainya, tetapi umat manusia pertama yang menginjakan kaki di dimensi lain adalah orang-orang terpilih dari seluruh dunia. Semuanya bukanlah orang sembarangan. Mereka yang tinggal di dimensi ini atau tempat ini adalah orang-orang cerdas, visioner, pantang menyerah, dan memiliki impian tinggi, sehingga dunia yang mereka bangun di dimensi tersebut seolah seperti dunia di masa depan, karena memang penghuninya pun memiliki pemikiran yang jauh melebihi orang-orang yang ada pada zaman ini. Frank, Because of alternating. stay on topic. Yeah. Nah, masalahnya adalah Frank dan sekelompok ilmuwan berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa memprediksi masa depan, yang entah apa penyebabnya, Frank pun diusir oleh Gubernur Nix alias pemimpin di dimensi tersebut. Ini bebenguknya setelah menemukan sebuah fakta menarik bahwa dunia tempat kita tinggal saat ini akan berakhir alias kiamat dalam waktu sekitar 58 hari ke depan. Has been banished by Governor Nix. He says he has lost hope. Athena percaya jika Casey adalah orang terpilih yang bisa memperbaiki dunia, dalam tanda kutip merubah nasib atau lebih tepatnya membatalkan prediksi tentang kiamat, yang hal itu terbukti ketika Frank sedang bersama Casey di rumah tadi. Persentase tentang prediksi kiamat pun menurun 1%, sehingga jelas bahwa Casey adalah satu-satunya orang yang bisa merubah prediksi tersebut. One-way ticket. In case of an emergency. Seperti yang sudah Frank jelaskan, Menara Eiffel ini dianggap sebuah monumen bagi banyak orang, tetapi sebenarnya menara ini adalah didirikan untuk sebagai antena sekaligus kendaraan menuju dimensi lain, yang tepat di saat bersamaan muncullah para robot yang mencoba untuk mencegah Frank dan kawan-kawan pergi menuju ke sana. Setibanya di dimensi lain atau lebih dikenal dengan sebutan Tomorrowland, Frank pun memberikan sebuah bola kecil untuk dimasukkan ke dalam perut Athena, yang tak lama muncullah Gubernur Nix dan pasukannya yang datang untuk menanyakan apa maksud mereka bertiga datang ke tempat ini. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes. Frank. David. Well, David Nix. Pleasure. Tanpa basa-basi, Frank langsung menjelaskan jika kiamat yang diprediksi oleh alat tersebut ternyata bisa dicegah oleh seseorang, yaitu Casey, yang karena Casey masih bingung dan penasaran kiamat macam apa yang diprediksi alatnya, maka Gubernur Nix pun langsung mengajak mereka bertiga menuju ke lokasi alat tersebut sedang dioperasikan. Welcome back to the monitor, Frank. Don't worry about the light show. It's
perfectly safe. Sambil menuju ke atas tempat disimpannya alat tersebut, Gubernur Nix menjelaskan tentang apa yang sedang Casey lihat saat ini, bahwa alat ini memanfaatkan energi tachyon atau partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya, sehingga gambaran dirinya yang sedang Casey lihat saat ini adalah kejadian yang akan terjadi pada beberapa detik ke depan. This is still arguing over whether they exist. Interface significantly, and it still functions on your original algorithm. Setibanya di atas, Gubernur Nix langsung menunjukkan fungsi alatnya dengan skala yang lebih besar, bahwa alat canggih ini tidak hanya bisa melihat masa depan tetapi juga masa lalu, tidak hanya bisa melihat satu orang tapi semua orang, bahkan alam semesta. Sama seperti fitur Google Earth tapi versi canggih dan high budgetnya, Casey bisa melihat semua tempat yang ada di seluruh dunia, entah itu masa lalu atau masa depan, bisa di zoom, bisa di play, di stop, semuanya bisa. Namun kembali ke topik, Casey seketika dibuat sedih ketika melihat kondisi planet bumi yang hancur dalam waktu sekitar 58 hari ke depan terhitung dari hari ini. That's enough. This is 58 days. So why aren't you telling anyone? There's at least a chance. Dengan fakta bahwa dunianya sebentar lagi akan hancur, Casey terlihat murung sambil duduk sendirian memikirkan cara bagaimana mencegah prediksi ini supaya tidak terjadi, yang karena kecerdasan dan kebrilianan pemikirannya, Casey memiliki sebuah teori menarik dan masuk akal jika alat partikel tachyon ini adalah semacam sinyal yang menyiarkan sugesti ke kepala setiap orang di planet bumi yang memaksa mereka untuk menciptakan kiamat itu sendiri, yang pada intinya cara untuk bisa mencegah prediksi kiamatnya adalah dengan menghancurkan alat itu sendiri. Make it up. Just a matter of finding the right frequency. We need to turn that thing off. Ketika mereka bertiga akan dikembalikan ke bumi, itulah Frank langsung menjelaskan apa yang diterangkan Casey barusan. Namun Gubernur Nix dengan keras kepala menolak penjelasan tersebut, yang akhirnya membuka sosok asli dirinya sendiri, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya prediksi tersebut, Gubernur Nix ternyata memiliki visi dan misi yang sama seperti Thanos, yaitu ingin mengurangi kerusakan yang terjadi pada dunia dengan cara membiarkan prediksi tersebut benar-benar terjadi dan menciptakan keseimbangan bagi alam semesta. This movies the entire world wholeheartedly embrace the apocalypse and put them through. Sebelum dipulangkan ke bumi, Gubernur Nix pun menjabat tangan Frank sebagai tanda terakhir mereka bertemu, di mana Frank tiba-tiba menekan gelang pengendali milik beliau supaya Casey bisa naik ke lift tersebut menuju ke alat prediksi yang ada di atas. Not giving up. Sementara Frank dan Gubernur Nix berkelahi di luar portal, Athena pun mengeluarkan bola kecil dari dalam perutnya yang ternyata adalah sebuah bom, sehingga dia langsung melemparkan bom tersebut kepada Casey, sementara dirinya akan menahan para robot penjaga yang berusaha mencegah Casey melakukannya. Casey pun gagal meledakkan alat prediksinya setelah lift tersebut meluncur jatuh ke bawah, sedangkan bomnya sendiri sudah terlanjur aktif dan tidak bisa dibatalkan, sehingga Gubernur pun tertimpa reruntuhan tetapi masih bisa meraih senjatanya, yang ketika akan menembak Frank, Athena pun segera berlari dan Frank pun secepatnya membawa Athena untuk diperbaiki, tetapi Athena mengatakan bahwa itu percuma saja karena tembakan barusan tepat mengenai bagian vital, yaitu memori, sehingga Athena meminta Frank untuk membawanya ke alat tersebut dengan tubuhnya yang akan meledak secara otomatis. Goodbye, Athena. Bollocks.
Setelah semua selesai dan prediksi kiamatnya berhasil direvisi, Casey pun pulang kembali ke rumah untuk merekrut ayah dan adiknya sebagai bagian dari Tomorrowland. Dengan Frank sebagai pemimpin baru tempat ini, dia merubah aturan perekrutan dengan memberikan para perekrut kebebasan untuk memilih seseorang yang tidak hanya dari kalangan ilmuwan dan orang jenius. Masih banyak lagi, sehingga mulai sekarang Tomorrowland akan menjadi tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang memiliki impian tinggi. Tamat, ending yang cukup pabaliut. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mimpi dan cita-cita itu bukan tentang masalah tinggi atau hebatnya, tetapi tentang seberapa besar keinginan Anda untuk meraihnya. Ingat, keberhasilan terjadi jika ada niat, usaha, dan doa, dan pada suatu kesempatan baik pasti akan tercapai. Terima kasih teman-teman.